bersama dengan Mbak Imo dan juga Paula Verhoeven. Kali ini kita tahu nih ya Sobat Ambiar, klarifikasi dari seorang Mbak Im Wong mengenai konten-kontennya yang kontroversi, termasuk juga keinginannya kemarin sempat mendaftarkan Citayam Fashion Week untuk mendaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Kita akan lihat dulu bagaimana klarifikasi mereka berdua. Ini dia. Banyak yang penasaran sebenarnya tujuan Mbak Im Wong, Paula Verhoeven untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual Citayam Fashion Week itu apa sih? Ya, sesimpel kita ngelakuin buat mereka sih ya. Jadi sebelum itu semuanya viral tuh untungnya saya udah bicara sama Bonge pertama. Habis itu sama orang-orang Citayam, makanya sekarang saya ada komunikasi yang enak sama mereka semua. Dan saya bilang kok sama mereka, saya akan ngelakuin sesuatu nih, saya bilang. Terus ketika saya ngelakuin sesuatu ini buat kalian. Mau nggak? Kalau misalkan kalian nggak mau, bilang deh sekarang. Dan waktu itu dia itu ada manajer semuanya ya. Waktu itu ada 4 orang, ada 8 orang. Siapa itu kok kenal? Ada Kurma, ada Roy, ada Bonge, JJ nggak ada. Oh, icon-iconnya ya? Iya. Saya bingung waktu itu kok ada manajer semuanya ya. Malah tapi saya senang ada tenaga profesional yang dimengerti. Karena saya mau buat suatu pagelaran yang nanti bisa menaungi semuanya supaya si acara ini, si Citayam ini nggak hilang gitu aja. Harus ada yang mewadahi. Saya sih berharap itu adalah pemerintah awalnya. Setelah itu udah, karena saya bergerak mau gitu karena Paula tuh fashion, itu doang sih. Akhirnya dia mengiyakan semua, dan saya bilang ini hasilnya ada buat kamu, dan ada satu lagi saya bilang, ada nama Citayam depannya. Boleh tanya ke semua orang yang ada di situ, saya nggak videoin karena saya maunya itu jangan videoin ya, saya bilang. Dan dia bilang, iya mau, karena Citayam juga butuh yang seperti itu. Itu, untung saya udah kasih tahu niatan saya, besoknya viral. Saya tapi waktu itu nggak gimana-gimana, lega banget karena saya sudah ngasih tahu ke mereka semua. Tapi ternyata persepsi orang sangat jauh dengan apa niatan kita. Dan akhirnya saya udah tuh di situ semuanya, waduh saya juga bingung ya. Tapi gini loh, kita tuh harus punya masalah loh. Supaya kita itu bisa komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita sujud itu kita enak banget. Kita itu harus punya masalah, mau itu dari kesalahan kita ataupun memang sesuatu hal yang kita bisa introspeksi diri kok. Kan ada orang yang nggak mau introspeksi diri. Betul. Ada banyak sekarang orang yang nggak mau introspeksi. Tergantung pandangan orang melihat masalah atau bukan. Kalau saya ngelihat sesuatu hal di depan saya harus ambil positifnya apa ya dari ini, bukannya negatifnya. Kok gue diginiin ya? Gitu loh. Sebelum itu aku mau tanya sama Baim, apakah suatu masalah apabila kita selalu mengintrospeksi tapi orang selalu mencari kesalahan dan mencolek, bahasa kasarnya kayak lu tuh pengen tahu kehidupan gue, lu tuh colek gue, lu tuh ganggu gue, lu komentar tentang hidup gue. Apakah itu suatu masalah? Saya bilang itu nggak suatu masalah. Kita nggak bisa akan mengerem gitu loh. Dulu saya ada satu orang yang sangat saya jadi panutan ya. Mungkin kenal semua tapi saya nggak mau bilang orangnya. Apa sebut aja di sini? Jangan. Dan satu orang ini tiba-tiba ada satu orang yang bilang, ih dia kok kalau mau ngomong ini so bijaksana, so ini. Padahal orang ini nggak kenal. Bayangin orang sebaik dia itu aja diomongin, ngerti nggak? Dan saya berpikiran di situ, iya ya saya bilang ya. Kita nggak akan bisa ngerem pemikiran orang. Betul, ya begitulah manusia ketika nitip uang dikurang-kurangin, nitip omongan dilebih-lebihin kan. Tapi Mbak Im Wong, uang diambil-ambilin. Ini udah kepo ngomong ke orang dilebih-lebihin. Ini ngomongin soal nitip uang kan kemarin juga Mbak Im Wong dan juga Paula ya sempat datang ke Citayam kemudian membawa uang berapa kurang lebih? 500 juta rupiah. Ke rumah Bonge ya. Ya, rumah Bonge itu respon Bonge, keluarga dan warga di Citayam seperti apa? Dan itu banyak salah persepsi sebenarnya buat Sebenarnya 500 juta itu buat apa sih? Gini loh. 500 juta itu uang asli kok. Iya dong, masa uang palsu. Jadi gini. Kalau kita itu berbicara di konten kreator ya, kita sebagai konten kreator kita melihat ada sisi yang berhasil di mana. Saya waktu itu ngeliat Dedi ya, yang catur. Ih, ini berhasil nggak ya gini ya? Tiba-tiba itu menjadi viral. Kita coba yuk, saya bilang. Dan itu bukannya bohong-bohongan. Jadi memang itu buat hadiah pagelaran itu yang kita mau buat. Dan orang banyak salah persepsi itu mau ngasih ya. Karena Paula yang kesana sendiri. Padahal memang itu buat acara itu yang kita mau buat. Tapi hadiah doang ya. Hadiahnya segini totalnya. Supaya mereka itu, yuk kita wadahi. Semangat ya. Kita udah mau buat fashionnya pakai orkestra. Jadi standarnya itu di atas, nggak mau yang di bawah gitu loh. Tapi dengan kita, yuk ada yang menang yuk dari sini supaya kalian nggak begini-gini aja.
Dan modalnya gede banget dan kita belum ada sponsor. Dan waktu itu uang sendiri? Uang sendiri. 500 juta yang dalam koper itu uang sendiri? Uang sendiri. Oke, uang sendiri. tapi memang di bawah ya memang mengakui juga bahwa itu namanya juga konten kreator, ya harus ada yang diciptakan juga kan? Itu Jadi- simbolis sih, Ya, jadi secara supaya simbolis. orang juga ngelihat totalnya visualisasi ini segini Oke. nih, ayo kita semangat Lebih yuk enak gitu. secara Iya, visual lebih melihatnya kayak ya. Sebenarnya kalau kita mau menjadikan sesuatu itu besar, harus ada orang yang willing untuk keluar duit banyak. Betul. Siapa yang mau? Nah, kita berdua itu yuk kita gerak yuk supaya ada yang gerak nih. Oke, lalu pada akhirnya kenapa mencabut untuk niatan mendaftarkan hak kekayaan intelektual Citayam Fashion Week? Karena sudah sebegitu negatifnya orang melihat dan awalnya juga kita menanyakan baik atau enggak untuk kita ambil dan kita menanyakan nama orang-orang yang saya bilang penting juga, cuman saya nggak bisa sebut siapa orangnya karena takut keseret-seret juga. Tapi balik lagi ketika semuanya datangnya ke saya ya sudah deh nggak apa-apa. Tapi ketika yuk kita ini ada banyak teman-teman saya juga yang bilang jangan sayang loh ini. Tapi saya bilang sama mereka buat apa kita pertahanin lagi kalau memang persepsi orang malah jadi seperti ini. Tahu Baik. niatan kita sebenarnya bukan ke sana. Ya. Takutnya memperkeruh gitu loh. Ya, responnya sangat luar biasa ya, termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Emil Ridwan Kamil juga memberikan komentar meminta Baim Wong menahan diri untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week. Apa yang mau disampaikan untuk Kang Emil? Nggak ada. Saya itu penggemar beratnya Kang Emil. Tidak ada dendam, tidak ada apa. Dan Kang Emil pasti menjadi sosok yang mewakili banyak orang. Dan tidak salah sama sekali. Sampai sekarang saya masih idol. Masih mengagumi. Cuma buat nggak hanya Kang Emil sih ya. Kalaupun ada orang juga melakukan sesuatu, apapun itu, alangkah baiknya sih mendengarkan dulu ya tujuannya, apanya. Jadi bukan hanya ke Kang Emil tapi semuanya. Karena biarkanlah ini contoh saya itu buat orang-orang lain yang melihat nantinya ya. Supaya misalkan ada sesuatu gerakan lagi, jangan dijudge dulu, dengerin dulu maksudnya apa, niatannya apa. Karena takutnya semua itu menjadi fitnah. Yang akhirnya ketika dia berbicara, semua orang percaya. Saya nggak tahu sih keadilan di sana seperti apa. Baik, tapi Akan kita juga ditanyain. tidak boleh lupa ya, Tuhan menciptakan kita dua telinga, satu mulut yang artinya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi sekarang zamannya sosial media di mana kita juga tidak boleh lupa ada 10 jari di mana orang lebih suka mengetik daripada mendengar ya. Buat Baim Wong, tapi ngomongin soal Citayam Fashion Week, kita akan hadirkan juga bintang tamu kita berikutnya. Ini ikonnya Citayam Fashion Week ya. Rumahnya sempat didatangi oleh Paula Salah Verhoeven satu ya. ikon CFW. Kedekatannya sangat luar biasa di antara mereka bertiga. Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar ikon Citayam Fashion Week. Ini dia, Bonge. Selamat maju ke depan Bonge. Lihat gayanya. Karen gimana gayanya? Bonge. Gimana? Oh, coba pose dong, coba. Pose coba. Dari depan, dari belakang, maju ke depan, kasih pose ya. Dia nih. Dari Citayam Fashion Week, Bonge. Oke, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, Bonge Bonge. udah mandi kan? Udah dong. memangnya lu nggak pernah mandi pagi-pagi. Iya, gue gak pernah mandi kalau pagi. Bonge sehat ya? Sehat. Sekarang kegiatannya apa sih Bonge? Main burung dara. Hah? Main burung dara. Main burung dara? Sama suka main burung sebelah kanan tuh. Tapi dong kak. Burung. Burung. Ada lagunya tuh lagi. Kalau dia burung Lagunya. darah. Buat Bonge silakan boleh duduk ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bonge. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah. Kabarnya Bonge ini menolak uang 1 miliar dari Raffi Ahmad. 1 miliar kalau ditolak, kita kasih lihat ya. Pasti yang ngomong ganggu dah. Emang tuh orang harusnya dijedor. Itu yang narasi kita yang ngomong tuh yang depan tuh yang baju putih yang duduk tuh itu tuh orangnya. Iya. Iya. Kalau nggak suka nanti di belakang bolehlah kalian Bonge, urusin ya. Bonge kenapa nggak mau dapat uang 1 M dari Mas Raffi Ahmad? Nggak apa-apa lah. Kenapa? Coba topinya agak kebuka dikit. Nah, maksudnya tau. Kenapa sih Bonge ditolak 1 miliar? Dewi Persik setiap hari live berjam-jam di TikTok loh, sampai bebusa loh buat dapetin 1 miliar ya Wi ya. Kamu kenapa menolak? Nggak apa-apa lah. Alasannya apa? Sebentar sayang. Nah. Ini sampai 1 jam aja tuh begini nih. Naikin dikit. Ya Allah.
Jadi kenapa Terus nggak apa-apa? kenapa? Kenapa Kenapa? nggak mau? Alasannya apa? Alasannya apa, Boy? Nggak apa-apa lah. Ya, Kenapa? nggak apa-apa. Sayang Karena apa? aja Karena rambut. rambutnya harus dipotong. Ya, sayang. tadi Sayang kata- sama rambutnya ya? katanya Iya. itu. Karena Raffi Kan Ahmad lumayan katanya... kalau rambut kan bisa panjang tumbuh lagi. Tapi kalau duit kan kamu mesti banting tulang kerja segala macemnya. Ya kalau rambut juga sama, nungguin bertahun-tahun. Wih, lu jangan gitu, gak enak teman kita gak punya rambut lu. Gak enak lu. Jadi, Udah gitu Paula bilang, oh iya. Gue juga lagi lihat. Dia udah tahu. jadi Raffi Ahmad mau ngasih kamu 1 miliar, tapi kamu harus potong rambut dulu gitu. Iya, Iya. Jadi kamu gak mau. sayang. Sayang. Emang susuknya ada di rambut. Susuk. Susuk tahu susuk nggak? Susuk kapan? Enggak, bonge mah nggak mata duitan, Ria. Gitu ya, Dia nggak kayak mah kita. Kita mau 1 miliar suruh botakin, kita botakin rambut ya. Tapi kalau kamu milih rambut ya. Iya. Apa Jadi- arti sebuah rambut buat kamu? Ntar nggak ada kalau misalkan bonge ambil tuh duit, ntar nggak ada disangka netizen bonge mata duitan. Wow. 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 Tapi mau, sebenarnya mau. Enggak, bukannya nggak mau. Ya memang mau, tapi ya netizen kan cepet. Kalau Kenapa kita mikirin netizen gak mikirin diri aja gitu? Orang di rumah Orang di rumah dibantu bisa lah buka 1 miliar. usaha buat orang Kan tua. bisa buka usaha betul buat orang tua kamu. Warung kayak apa. Iya sih, tapi ya netizen kan gimana ya? Deterjen mah gak usah dipikirin. Netizen. Kan netizen mau makan nggak makan kan Bongi nggak tahu. Benar. Nih ya, gara-gara netizen nih berarti netizen tolonglah. Ayo dong. Karena kalian berkomentar 1 miliar nggak diambil loh sama Bonge loh. Soalnya netizennya juga Berapa minta lama kamu manjangin uangnya rambut? dong. 5 tahun. 5 tahun. Panjangin rambut. Kayak rumah tangga gua aja. Bonge, berarti kamu bilang ini karena netizen takut komentar segala macam. Kamu sempat kena mental nggak sih dengan komentar-komentar netizen? Dikit. Dikit. Ya tapi nggak usah. Beasiswa nggak mau dikasih duit. Ih, bahas apa sih? Beasiswa. Ya, Bea, coba bea, siswa. siswa. Kalau beasiswa dia mau. Oh, mau. Mau, itu kalau itu masih Roy. Iya beda lagi. Ada lu ya? Lu malah nyebut nama orang lagi. Coba kalau misalnya sayang sama rambutnya, coba buka topinya kasih lihat rambut indahnya. Ini dia. Wih. Kibas dong. Ya udah nggak usah pakai topi, udah begitu aja. Bagus Orang kok, bagus. Bagus kok, jangan dikual-kual Kenapa gitu. dikual-kual gitu sih? Tuh lihat, 1 miliar diminta dipotong rambutnya nggak mau karena saking cintanya sama rambutnya, termasuk juga karena omongan netizen. Tapi positifnya adalah bahwa dia tidak mau dicap matre, tidak semudah itu tentu saja untuk menerima orang dari siapapun. Ini yang kita juga harus garis bawahi seorang Bonge ya. Dan kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel, Bonge boleh kamu tanggapi dan klarifikasi artikel yang satu ini. Artikel. Pernah dipermainkan Baim Wong, Bonge berani tolak tawaran 1 miliar rupiah dari Raffi Netizen Ahmad. Ini kita klarifikasi ya, bukan dipermainkan. Tapi tadi Mbak Itu Imong sudah apa sih menjawab kata-katanya? ya. Gue lagi yang baca. 500 juta itu untuk hadiah untuk Ya, Citayam Fashion yakin. Week. Ya kan, bukan buat Bonge Bahas. Enggak, sebenarnya. tapi ya mereka itu seberani itu loh ya. Seberani itu loh ya. Dan juga namanya, siapa yang menulis, penerbit itu bisa seberani itu. Iya. Kalau ada yang bilang kamu menolak uang Raffi Ahmad karena kamu sempat trauma, itu benar nggak? Enggak sih. Bonge juga pas Kak Paula datang ke rumah Bonge nggak yang namanya ngeliat duit. Wih, duit nih Bonge dikasih. Enggak lah. Nggak gitu? Enggak. Boleh tanya Kak Paula langsung. Pas kamu ngelihat 500 juta dalam mata kamu, dalam pikiran kamu apa saat itu? Udah diam aja. Ya, yang penting orang tua udah ketemu sama Kak Paula. Oh, yang penting seneng Iya. kayak gitu ya. Apa kata orang tua? Seneng, kaget ya Kak. Bonge lagi tiduran, tiba-tiba Kak Paula datang. Wah, Wow, katanya. Enggak, mereka senang lah Rian, senang karena Bonge pun tahu bahwa Baim sama Paula datang untuk memberikan program gitu, hadiah, program Ya. bukan buat Bonge aja tapi buat semua. Kalau Mbak Imong melihat Bonge ini seperti apa? Polos. Polos, apa adanya. Sopan. Terus sopan. Dan benar ya dia nggak mata duitan. Tapi dia mempedulikan banyak orang-orang di Citayam. Karena pertama kali saya bilang sama dia, Bonge mau nggak? Ayo. Karena dia peduli banget sama orang-orang di sana. iya sama kayak Kak Baim juga ngomong. Daripada kita di jalanan kan nanti kena macet mobil sama motor. Iya.
Mending kita bikin fashion week ya kak. Iya sebenarnya itu sih, karena waktu itu lagi mau diusir, ada perpindahan tempat, kita udah ngurusin Soalnya semua. kan itu pas ini kan ramai banget tuh ya. Iya. Motor sampai macet-macet. Tin. Tapi sebenarnya Masih rame. Oh kalau sekarang mungkin nggak tahu, Bang jarang ke sana juga. ya tapi sebenarnya di Duku Atas itu di area itu tuh sebenarnya kalau ke sana ya kalau lihat di vlognya Baim sama Paula itu sebenarnya seru banget kayak di Tokyo King. Maksudnya kita tuh punya Kayak satu di Shibuya area Cross ya. kayak Shibuya Cross tapi makanya kalau- itu diangkat sama media di Jepang. Betul, the new Harajuku. Betul, the new Artis-artis juga Harajuku pada datang. katanya bukan Harajuku. Harajuku juga pada datang Katanya artis-artis pada datang. Betul, nah ini dia. Ya. Mana Tapi tuh? Mbak Ibu tanggapan dari artikel tadi gimana sih? Jangan, aduh, tadi saya maaf ya saya nggak pernah baca sekali lagi. Tapi yang tadi itu ya mau, Nggak seperti itu ceritanya mau ditanggapin gitu ya, bagaimana? Ko. Sekali lagi Kita itu cuma melihat buat aja, hadiah sebenarnya ya. kayak kita ngeliatnya aja langsung ketawa tadi. Aduh, Iya. kok begini ya? Cuman saya mau bilang di sini, mungkin ini saatnya saya bilang kali ya, ketika waktu itu banyak sekali pihak-pihak yang saya bilang amat penting ya, mau memindahkan Citayam itu ke suatu tempat karena sudah sangat crowded banget. Iya. Nah, abis itu saya biasa kalau gini itu kita harus analisa ke dia, ke mereka semua. Ada yang bilang kemana? Dia kan mau dilaluin sama kereta ya. Ada Iya. Pik, ada Cawang. Saya bilang nih kayaknya ini deh. Akhirnya saya sama Paula ke sana. Ke mana? Ke Duku Atas. Duku Atas lagi. Yuk kita ngerasain yuk apa jadi dia. Satu, di Duku itu cuman bisa, maksudnya dia cuma sekali langsung ke sana. Iya. Kosnya murah banget. Ketika turun dari situ, Langsung. dia ada terowongan yang tidak ada mobil, kanan kiri mural, Ya. ada pohon, ada ini. Itu nggak bisa dibayar sih. Iya, betul. Nggak bisa dibayar. Dan saya bilang akhirnya ke yang petinggi-petinggi, Pak, nggak bisa. Yang ada pemerintah harus membesarkan ini. Betul. Supaya ini jadi kayak Harajuku. Karena lokasinya strategis mereka tinggal turun di stasiun itu ya. Jangan sampai momen ini hilang. Karena ini adalah tempat di mana turis bisa foto-foto di sini. Jadi yang harus bergerak sini, makanya kita tidak punya wewenang sana. Mungkin di saat ini saya bilang, jangan sampai hilang. Saya bilang, karena ini movement yang saya bilang, nggak akan bisa balik lagi. Kecuali kita bergerak, yuk kasih fasilitasnya yang benar-benar yuk. Sedangkan saya mau sholat di sana aja. Sholat di maghrib yuk. 25 menit saya ke masjid. Dan mereka pas waktu saya mau ke hotel ya, jadi kan ada hotel di situ. Saya mau ini, dia ngeliat di belakang saya ada banyak orang karena mereka pada ikut saya mau sholat, ditahan. Berarti mereka semua tidak boleh sholat di hotel. Iya. Kalau saya Baik, boleh, boleh. saya bilang saya sama mereka. Ya udah kalau nggak boleh saya ke sana ya, kita cari masjid paling dekat. 25 menit. Tapi secara positifnya adalah Pas begini. Bang Bahwa dengar katanya ke Baim itu sempat sholat di jalan itu kan. Iya, betul. ya, positifnya adalah begini, ketika pada akhirnya ini menjadi viral di media sosial, kamu sempat mau mendaftarkan Haki, Citayam Fashion Week, walaupun akhirnya kamu mengurungkan niat itu, bahwa akhirnya ini akan menjadi satu pelajaran bagi pemerintah daerah dimanapun itu juga. Untuk mengembangkan setiap Betul, tempat, please. termasuk juga anak mudanya, mereka yang berkreasi untuk mengimpresikan dan juga mengekspresikan diri. Dan sebenarnya in that moment di saat itu aku tak langsung telepon Baim sama Betul. Paula. Memang sebenarnya di saat mereka mencabut Haki itu tanggung jawabnya Paula sama Baim itu kan besar sekali untuk Iya, Citayam Fashion aduh. Week. Ya. Sangat besar sekali. Nah, ini Bagi yang sebenarnya mengerti. betul sebenarnya pemerintah Indonesia itu sebenarnya bisa mempercayakan pihak swasta atau public figure ataupun content creator untuk bisa membesarkan menjadi wadah yang baik Saling Iya. mendukung perkembangan ini. Berkolaborasi. Kita juga berharap semoga anak muda terus diberikan wadah tentunya untuk berekspresi. Tapi ngomongin soal ekspresi, kita akan lihat ekspresi dari seorang Bonge yang sekarang ini dekat dengan seorang Raffi Ahmad. Bahkan kabarnya kedekatannya jauh lebih dekat dengan Raffi Ahmad dibandingkan dengan Baim dan juga Paula. Kita bakal lihat foto-fotonya ya, kedekatan Bonge dan juga Raffi Ahmad. Jadi Bonge sekarang dekat sama Raffi Ahmad. Juga itu waktu itu kan Bongnya diundang TV. Iya. Terus ada orang tua Bongnya juga. Terus Kak Raffi minta foto. Wow, Mas Raffi Ahmad minta foto sama Bonge Iya. loh. Biasanya orang minta foto sama Raffi Ahmad ya. Nah, terus abis Kak Raffi minta foto, kebalikannya juga Bongnya minta foto sama Kak Raffi. Bonge sering apa ketemu Raffi Ahmad? Nggak sering-sering sih. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu pas ngerayain ulang tahun Bongnya. Dikasih Oh, apa? Dikasih apa hadiah? Ya, hadiah ada dah. Apa? Uang buat ngebedah rumah. Berapa? Ya itu adalah jangan dah. Dikasih uang ya.
kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini Bonge kemarin kan baru ulang tahun, selamat ulang tahun buat Bonge ya. Dikasih hadiah sama Raffi Ahmad. Tapi ternyata ya begitulah manusia ya, ketika memang begitu tinggi kita berada di atas, anginnya pun begitu kencang. Termasuk juga seorang Bonge hanyalah manusia biasa, dan kita akan lihat apa yang terjadi terhadap Bonge dan juga wartawan beberapa waktu yang lalu. Ini dia. Itu di situ dilihat ya, tergambar Kayaknya bahwa gue denger, kayaknya gue tahu deh suara perempuan wartawan Ini di itu. sini Teman-teman media dikeluarin ya. yang pedes-pedes Teman-teman ya. media. dari jam 3 sampai jam Ampun, 8 malam mereka nunggu, artinya 5 jam mereka nunggu 5 kamu. jam Bener nggak? Kamu nggak mau menunggu. diwawancara apa gimana sih saat itu? Sebenarnya bukan nggak mau ya kak. Bonge juga di situ jarang pulang ya kan. Bonge juga udah ada janjian sama orang tua. Terus ada acara Emangnya aja. kamu schedule-nya padat kayak Dewi Persik? Juga ya Bang. Live IG dia seringnya. Jadi apa? Padat jadwalnya, ketemu orang tua, lalu apa? Ya terus pas besokannya ketemu sama Pak Ridwan Kamil di Rawakalong, Depok. Tuh bikin acara resmiin fashion kalau nggak salah. Terus habis itu? Nah abis itu emang udah dijemput, udah ditungguin sama iniannya apa sih kalau dibilang Patwalnya. patwalnya. Oh kamu pakai patwal. Bukan itunya. Pak Ridwan Kamil. Iya. Itu tadi itu kamu nggak mau keluar 5 jam itu jadi akhirnya gimana? Bukan nggak mau keluar 5 jam itu. Kan udah diomongin sama temen Bonge. Katanya kalau 3 menit sama 5 menit nggak apa-apa. Soalnya Bonge juga kangen sama orang tua gimana ya. Kita Ya nggak terus tahu. akhirnya kamu nemuin teman-teman wartawan nggak? Ya itu pengen nemuin terus ya. Dibilang begitu kayak begitu ya. kejadiannya. Iya. Oke, Bonge sekarang kamu mau bilang apa sama teman-teman Media. wartawan, teman-teman media yang sudah menunggu kamu 5 jam? Mereka lalu loh yang akhirnya- bisa menaikkan kamu. Iya, lalu akhirnya tidak menurunkan bisa kamu. kamu Tanpa mereka bertemu kamu secara tidak akan langsung. jadi siapa-siapa. Mau bilang apa Bonge sama teman-teman media? Ya Bonge ya cuman bisa minta maaf aja gitu. Minta maaf. Iya. Soalnya kan Kenapa nggak minta maaf pada waktu kemarin? Maaf, aku capek mas, aku boleh istirahat dulu. Mau ketemu itu sama orang tua bukan gitu. Bonge, itu teman Bonge yang ngomong. Kenapa bukan Bonge sendiri? Bonge ditahan sama teman Bonge. Iya, mungkin belum paham lah bagaimana Iya. menyikapinya ya. Jadi Bonge mau bilang minta maaf, mau bilang apa lagi sama teman-teman media? Ya emang Bonge juga gimana ya rasanya kalau nggak ketemu orang tua gitu. Paham, kita mengerti, kita juga sangat paham. Iya. Dan kita juga paham betul apa yang dilakukan oleh teman-teman media, bahwa mereka pun tentu saja mengharapkan adanya Berita. apa ya, statement. Karena Bonge kan sekarang namanya sedang di atas ya. Betul, karena teman-teman media itu kan juga bekerja, ada Betul. bosnya Kadang kan juga. orang ada yang keder, kalau wartawan kalau Benar. mereka kan, aduh bingung-bingung, apalagi kita aja kadang-kadang suka, aduh gimana ya gimana, Iya. apalagi Tapi mereka juga hanya melaksanakan tugas Tapi teman-teman kalau media lebih ya. baik Bonge komunikasi juga dengan mungkin baik kalau aja. ditanya juga ya kalau tentang wartawan rada bingung gitu jawabnya. Bingungnya ya. Ya jadi kita berharaplah sekarang komunikasi dan juga silaturahmi antara Bonge dan juga teman-teman media lainnya bisa terjalin kembali dengan baik ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa teman-teman media juga tentu saja berperan besar atas nama seseorang, termasuk juga public figure di tanah air. Pada akhirnya mereka akan memberikan panggung atau mereka akan balik kasih punggung. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.